الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Di malam yang berbahagia ini kita telah menyelesaikan pembacaan singkat dari kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis karya Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah. Kemudian di akhir-akhir pembahasan di kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis, penulis kitab menjelaskan kepada kita tentang adab-adab seorang muslim. Maka insya Allah kita akan berpindah kitab, berganti kitab. Tapi kitab yang menjelaskan seputar masalah adab dan akhlak. Kitab yang akan kita ambil adalah dari kitab yang berjudul Ithaful Kiram bi Syarhi Kitabil Jami' min Akhlaq wal Adab min Bulughil Maram. Jadi ini adalah karya Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah. Ini adalah merupakan syarah penjelasan dari Kitabul Jami', itu kitab terakhir di dalam Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram adalah kitab fikih. Kitab fikih bermadzhab Syafi'iyah karya Al-Hafidz Ibnu Hajar.
Tapi Masya Allah di akhir-akhir kitab Al-Hafidz Ibnu Hajar beliau menjelaskan Kitabul Jami'. Jadi dari awal itu ya, hadisnya lupa berapa ribu hadis itu ya. Nah, Kitabul Jami' itu yang terakhir. Nah, di dalam Kitabul Jami' ini terdiri dari 5 bab. Bab pertama adalah bab tentang adab. Ya. Bab kedua ada albir wasilah, tentang kebaikan dan menyambung silaturahim. Yang ketiga adalah tentang zuhud dan wara'. Kemudian bab keempat adalah tentang tarhib min masabil akhlak, kita takut dari akhlak yang jelek. Bab kelima adalah targhib min makarimil akhlak, yaitu dorongan agar kita berakhlak baik. Oh, ada 6 satu lagi. Yang terakhir bab zikir wa doa. Insyaallah ini kitab Masya Allah ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab ini hanya menukilkan hadis-hadis, bikin judul hadis-hadis gitu. Makanya insya Allah kita akan mengambil ya kitab ini penghujung dari kitab Bulughul Maram. Yang kita ambil adalah dalam kitab Al-Jami', yaitu tadi ada 6 bab. Masya Allah. Dan yang kita akan pakai insya Allah ya, syarah ya secara makna itu adalah ini kitab Ithaful Kiram karya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Itu mensyarah kitab Bulughul Maram. Ya. Di dalam muqaddimah kitab ini Syekh Shalih Fauzan hafizahullah beliau menjelaskan tentang bagaimana ya keagungan akhlak yang mulia itu. Jadi Al-Imam Al-Mawardi di dalam tafsirnya ketika beliau menjelaskan ayat wa innaka la'ala khuluqin azim, surat Al-Qalam ayat 4, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi la'ala khuluqin azim, berada pada akhlak yang sangat agung. Jadi Allah memuji nabinya dengan apa? Dengan memiliki akhlak yang sangat agung. Kata beliau bahwa fihi salah satu aujuh, keagungan akhlak Nabi itu dari 3. Ya. Yang pertama adalah apa? Adabul Quran, yaitu adab yang beliau amalkan dari Al-Quran. Yang kedua akhlak yang mulia, maksudnya dinul Islam, yaitu beliau mengamalkan agama Islam itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu taubaun karim, beliau memiliki tabiat yang sangat mulia. Dan kita kenal ya bahwa Nabi Muhammad SAW sejak sebelum diangkat menjadi Rasul itu sudah terkenal seantero Mekah tentang apa? Kejujuran beliau. Ya, tentang baiknya kepada orang-orang yang lemah, gitu kan? Itu sudah terkenal itu. Bahkan ketika Nabi SAW ini di masa mudanya beliau, kan beliau bekerja sebagai gembala kambing kan gitu ya. Satu ketika beliau menggembala kambing di perbukitan sekitar Makkah gitu. Maka dengar di suatu ketika, nanti malam itu ada kongdutan di Mekah gitu ya. Ada acara orkes atau acara apa gitu ya. Maka Muhammad muda ini pamitan sama temennya, Mas, maaf ya, ini tolong kambing saya dijaga ya. Mau kemana? Lah yang mau pengen sekali-kali nonton kongdut. Muhammad muda gitu ya. Tapi begitu masuk ke kota Mekah, baru masuk ke rumah pertama, tiba-tiba Allah jadikan beliau tertidur, ngantuk yang sangat luar biasa. Nah, bangun-bangun, udah siang Pak. Ternyata itu udah siang gitu, dari malam tidur gitu. Begitu pulang ke bukit lagi, ditanya gimana acaranya, poro-poro acara ketiduran gitu. Allah jaga, Masya Allah ya. Itu kata beliau 2 kali beliau mengalami seperti itu. Dan beliau mengatakan, selama hidup aku nggak pernah pingin seperti itu, kecuali 2 kali itu. Itu pun Allah gagalkan. Masya Allah ya. Sebagai bentuk penjagaan Allah kepada Nabi yang sangat mulia itu. Masya Allah. Ini akhlak yang sudah melekat pada Rasulullah. Masya Allah. Ditambah lagi, sudah punya tabiat yang bagus. Ditambah lagi mendapatkan ilmu wahyu dari Allah. Lengkap itu. Karena gini Pak. Akhlak mulia itu ada 2. Ada yang sifatnya jibili gitu ya. Memang dari sononya sudah bagus. Ada kan? Ya orang Masya Allah, walaupun hidup di masa jahiliyah,
dia nggak kenal agama, tapi akhlaknya bagus itu, seperti sopan sama orang tua, nurut sama orang tua, dia punya sifat pemaaf, ya, rendah diri. Ada model orang seperti itu. Nah, orang seperti ini akan semakin sempurna ketika kemudian akhlaknya sudah baik ini ditambah dengan ilmu agama. Semakin top. Nah, gitu. Ada model seperti itu. Ada yang kedua, orang yang sebenarnya tabiatnya jelek. Tukang senang marah, senang berantem gitu ya. Pokoknya suka menghasut dan lain sebagainya. Tapi dengan belajar, Masya Allah ya, dengan belajar, kemudian dia lambat laun menjadi akhlaknya baik. Masya Allah, itu pun luar biasa. Sama-sama memiliki keutamaan gitu. Makanya penting ya, kita selain mempelajari akidah yang benar, kita mempelajari ibadah yang benar, jangan kita tinggalkan berupa mempelajari akhlak dan adab yang baik. Nah, maka salafus sini mengatakan wa ilaika ba'du asalibil Qur'an fi ta'biri anil akhlak. Ya, di sini ada beberapa uslub metodologi Al-Qur'an ketika menjelaskan tentang akhlak. Ada beberapa, ya. Yang pertama kata beliau yaitu Al-Qur'an ini memerintahkan dengan jelas agar setiap muslim dia menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik. Ada model gitu. Jadi perintah jelas seperti ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam surat Al-A'raf 199. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Maka berilah maaf dan perintahkan dengan kebaikan dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Di sini ada perintah berakhlak mulia, yaitu agar memiliki sifat pemaaf. Masya Allah. Maka pemaaf itu Masya Allah sifat yang mulia. Coba kita melihat Nabi kita Muhammad SAW itu betul-betul orang pemaaf. Satu ketika ya, Masya Allah, beliau ketika di Mekah, kan kita tahu ya, beliau dicaci maki, kemudian beliau berkali-kali mau dibunuh, ya pokoknya berbagai macam keburukan ditimpakan kepada beliau. Tapi begitu Rasulullah melakukan Fatu Mekah, penaklukan kota Mekah, ini sebenarnya orang-orang Mekah ini nunggu ini kalau ternyata pasukan Muhammad menang, maka kami percaya itu Muhammad betul-betul Nabi. Kenapa? Mereka ngerti dari kitab-kitab terdahulu bahwa Nabi ini akan menaklukkan dan dia menang. Gitu. Makanya selain mereka membangkang dengan Rasul, tapi mikir ini kalau menang Nabi benar gitu loh. Ya, sampai kepada orang-orang ini, ya ketika sudah dikepung kaum muslimin, banyak kaum Quraisy yang mereka kumpul di depan Ka'bah. Nah, kalau menang berarti Muhammad ini Nabi beneran. Nah, begitu mereka di sekeliling Ka'bah, apa yang mereka lakukan? Minta maaf kepada Rasulullah. Muhammad, saya salah selama ini. Kami minta maaf. Ya, akhirnya mereka masuk Islam berbondong-bondong. Apakah Rasul masih dendam? Tidak, Rasul memaafkan seketika itu. Gitu ya. Jadi permusuhan hilang. Ya. Dengan apa? Dengan masuknya mereka dalam Islam. Hilang kebencian selama ini. Itu pemaaf beliau. Ini jelas ya dengan perintah. Yang kedua adalah an-nadab wal haddu ala tahalli bil akhlaq al-hamidah. Itu dalam bentuk dorongan. Tadi perintah jelas, yang ini dorongan agar seorang muslim dia berhias dengan akhlak yang terpuji. Ya, berhias. Seperti ya, ini dorongannya. Allah mengatakan di dalam surat An-Nahl ayat 126, Allah mengatakan fa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wala in sabartum lahuwa khairul lisabirin. Dan jika kalian aqabtum disakiti, ya, maka fa'aqibu silahkan kau balas bimithli ma uqibtum bih, sesuai sepadan dengan apa yang kalian sakiti. Jadi dalam Islam kalau kita disakiti orang boleh balas, tapi sama, ya. Dalam ayat lain wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha.
balasan kejelekan adalah kejelekan yang sama, nggak boleh lebih. Contoh misalkan, kita dipukul orang, sekali pukul, boleh kita balas? Boleh. Mukulnya berapa? Sekali, dan kekuatannya pun nggak ngelebihi yang orang mukul kita gitu. Nah, gitu ya. Gitu loh. Kalau lebih, dolim, kita dosa. Nah, tapi Allah mengatakan di sini apa? Wala in sabartum, dan jika kalian sabar, itu lebih baik bagi orang-orang yang mau bersabar. Tuh, perhatikan. Ini dorongan. Memang balas boleh, monggo. Tapi ingat, sekedarnya. Contoh kita diselesaikan orang. Oh, dasar hitam, miskin, dua. Gitu kan? Kita jangan bilang, oh, dasar putih, kaya, pelit. Nah, gitu ya. Ini kelebihan ini, Pak. Kalau dia ngomong cuma dua, oh, hitam, apa tadi? Miskin, ya sudah dua saja. Oh, dasar putih kaya. Ya, kalau kita nambah dasar pelit, nah berarti dolim. Berarti kita ngomong pelit, dolim. Gitu loh. Gitu ya. Nah, gitu. Subhanallah. Ini dorongan. Nah, ini perlu dipelajari dan perlu dibiasakan. Masya Allah, kan akhlak itu pembiasaan. Insya Allah ya. Nah, kemudian uslub yang ketiga, yaitu tartibus sawab al-jazil liman utusifa biha. Yaitu Allah menyiapkan pahala yang melimpah bagi orang yang bersifat dengan sifat yang mulia. Jadi dorongan dari Allah akan memberikan pahala bagi orang yang akhlaknya baik. Seperti ya Allah menyebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat 10. Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya akan disempurnakan pahala orang-orang yang bersabar bighairi hisab, dengan tanpa hitungan. Artinya gini, Pak. Orang yang berbuat baik ini pahalanya akan dilipatkan antara 10 kali lipat sampai 700. Kan gitu, Pak. Ada timbangannya, ada pelipatan. Contoh kita baca Al-Qur'an. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, dia mendapatkan satu pahala. Satu pahala dilipatkan menjadi 10 pahala. Ada hitungannya. Orang bersedekah, Allah akan lipatkan pahalanya. Berapa? 700. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Permisalan orang yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah, maka apa? Itu seperti orang menanam satu biji. Satu biji ditanam, kemudian biji mangga ya. Biji ini tumbuh terus. Gede, menghasilkan 7 tangkai, 7 ranting. Setiap tangkai ini menghasilkan 100 biji. 100 kali 7. Itu berapa? 700. Ada hitungannya, kan gitu. Tapi giliran sabar, Masya Allah, Allah beri dorongan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang-orang bersabar tidak ada hitungannya, saking banyaknya. Nah, ini kan dorongan. Insya Allah ya, ini terdapat apa? Dorongan tentang pahala besar bagi orang-orang bersabar. Itu. Apalagi utama orang sabar. Dalam hadis Nabi diriwayatkan Ibnu Majah dan selainnya. Ya, ini tentang apa? Orang sabar dan menahan amarah. Rasul pernah mengatakan, man kadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala ayyunfidahu da'ahu Allahu yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu min ayyi huri sya'a. Barang siapa yang dia menahan amarahnya dalam keadaan ia mampu melampiaskan. Suami marah sama istrinya, mampu nggak melampiaskan? Mampu. Sekuat-kuat istrinya tunduk sama suami. Nah, ini gitu ya. Marah sama anak, mampu nggak bapak ini kemudian melampiaskan? Bisa. Sekuat-kuatnya anak tahu dosa, nggak berani melawan orang tua. Nah, orang tua, suami yang marah kepada istri dan anaknya, kemudian dia tahan amarah, maka apa? Maka Allah da'ahu Allahu yaumal qiyamah. Allah akan panggil orang tersebut di hadapan seluruh manusia. Kemudian Allah mengatakan kepadanya, silahkan milih bidadari surga mana yang engkau inginkan. Masya Allah. Ini kan, ini pahala bagi apa? Orang yang menahan amarah. Apa tadi? Dipersilahkan milih
bidadari surga yang ia inginkan. Lalu Ustaz, nah bagaimana nanti istri kita cemburu? Nggak ada orang cemburu di surga. Tenang saja. Gitu ya. Ini luar biasa. Nanti wanita-wanita muslimah yang masuk surga nggak akan cemburu. Insya Allah nggak ada panci terbang, nggak ada. Nggak ada kemudian pintu disalto, nggak ada. Tenang saja. Kenapa? Di hari itu, subhanallah, orang saling cinta. Gitu loh. Maka muslimah ini, dia akan mencintai bidadari surga. Silahkan itu. Suami kita, suami bersama. Suamimu, suamiku. Aduh, Masya Allah. Itulah ya. Subhanallah. Ini contoh. Jadi Allah memberikan pahala bagi orang yang berakhlak mulia. Kemudian yang uslub yang berikutnya, metode yang berikutnya, yaitu penyebutan tentang apa? Tentang keadaan orang-orang yang sempurna akhlaknya, agar apa? Agar akhlaknya itu dicontoh. Seperti Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 128, ketika Allah menyebutkan akhlaknya Rasulullah sebagai suri toladan agar kita mencontoh. Allah mengatakan, At-Taubah 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian rasul, seorang rasul min anfusikum, dari jenis kalian sendiri. Itu dari apa? Manusia biasa, orang biasa bergaul dengan yang lainnya. Nah, gitu ya. Yang sifat beliau azizun alaihi ma anittum. Terasa berat baginya apa yang kalian rasakan itu berat. Jadi sifatnya Rasul, beliau tidak mau kalau umatnya terbebani. Gitu ya. Jadi jangan dianggap ya kalau Rasul merintahkan A, B, C itu lah kakek aturan. Jangan. Apa yang Rasul perintahkan kepada kita itu bukan membebani. Karena apa? Itu yang paling baik untuk kita. Sebenarnya Rasul gak mau loh kita terbebani, kan gitu. Contoh misalkan di dalam peristiwa Isra Mi'raj, kan ketika Rasul menghadap Allah secara langsung, kan mendapatkan perintah sholat. Sehari berapa kali? 50 kali, Pak. 50 kali awalnya gitu. Rasul terima apa adanya. Kemudian turun. Bertemu dengan Musa alaihissalam. Musa bertanya, ya Muhammad, apa yang Rabbmu perintahkan kepada engkau dan umatmu? Sholat. Berapa kali? 50 kali. Hah? 50 kali, kata Musa. Kata Musa, saya sudah praktekkan itu di tengah Bani Israel dan mereka nggak mampu. Sedangkan umatmu lebih loyo dari umatku, kata Nabi Musa gitu. Coba minta kepada Allah keringanan. Rasulullah datang lagi, ya Allah, ini kayaknya umatku nggak mampu kalau sehari 50 kali. Coba bayangkan, 50 kali loh, kita mendapatkan waktu 24 jam. Kalau 50 kali sholat berarti berapa? Iya, nggak sampai 25 menit ya, nggak nyampe itu. Azan lagi, Pak. Yang jualan bakso misalkan baru melayani satu, selesai, hayya ala sholat, ya ada lagi. Nggak mampu kayaknya. Akhirnya datang, Allah kasih keringanan. Terus berkali-kali sampai Allah mengatakan, sudah, ini terakhir ya Muhammad, kamu sholatnya cukup 5 kali. Tapi pahalanya menyamai 50 kali. Nah, datang ke Musa lagi. Gimana Muhammad? Berapa? 5 kali. Lah, minta sama Allah. Keringanan lagi Muhammad. Masih berat umatmu itu. Berat kan? Berat itu. Berat gitu. Tapi kata Rasulullah, Yesus izin loh, mau bolak-balik. Udah malu sama Allah gitu. Ya sudah gitu. Tapi pahalanya Masya Allah menyamai 50 kali. Tapi setelah itu apa? Ada keringanan lagi gitu. Kalau misalkan orang sedang safar gitu ya, boleh dia menjamak sholatnya zuhur dan asar digabung jadi satu waktu. Dia boleh mengkosor yang 4 jadi 2-2, ya kan? Masya Allah. Jadi bisa-bisa ada orang sehari sholatnya cuma 3 waktu. Subuh, zuhur, asar digabung, maghrib bisa digabung, gitu kan? Subhanallah, ringannya luar biasa. Nah, kita kembali. Jadi sifat Rasulullah di sini azizun alaihi ma anitum, sangat berat baginya apa yang kalian rasakan berat. Jadi jangan pernah kita punya anggapan Rasulullah membebani kita. Enggak. Bahkan apa? Suatu ketika Rasul pernah mengatakan bahwa aku diutus Allah itu bil hanifiyah as-samhah, dengan
agama hanif, agama yang lurus, dan samhah, agama yang ringan. Masya Allah, agama yang ringan itu. Ya, makanya suatu ketika Rasulullah SAW di malam bulan Ramadan, malam pertama Rasul sholat di masjid tarawih, sehingga beberapa sahabat ikut. Malam kedua lagi semakin banyak sahabat yang ikut. Malam ketiga semakin banyak, hampir penuh masjidnya. Begitu malam keempat, sahabat penuh di masjid, ternyata Rasul tidak keluar. Jadi ya, sampai menjelang sahur gitu, baru bubar, mereka pada pulang untuk sahur gitu. Keesokan harinya Rasul mengatakan, dikatakan para sahabat, laqad ra'aitu ma sona'tum wa lam yamna'ni al-khuruj ghair khasyitu an tufradu alaikum. Aku tahu apa yang kalian perbuat tadi malam, dan tidak ada yang menghalangiku untuk keluar bersama kalian kecuali satu, aku khawatir sholat tarawih ini akan diwajibkan. Kenapa? Kalau wajib harus dilakukan, ya kan gitu. Tapi kalau sunnah, ya kalau memang lagi ada berat sekali, tinggalkan, nggak apa-apa kan gitu ibaratnya. Karena kalau wajib tidak dikerjakan dosa. Tapi kalau sunnah tidak dikerjakan, ya tidak dapat keutamaan, tapi nggak berdosa. Gitu. Masya Allah. Rasul nggak mau membebani umatnya. Nah ini sifatnya Rasul. Sangat berat bagi beliau. Harisun alaikum. Beliau sangat bersemangat atas kalian. Itu bersemangat untuk menunjukkan kepada kebaikan. Dan sangat bersemangat untuk jauhkan dari keburukan. Rasul nggak kurang-kurangnya. Bahkan Rasul beliau siap untuk dicaci maki, dimusuhi, untuk ngajak orang kepada kebaikan. Karena beliau tahu, Pak, apa yang beliau sampaikan itu kebenaran. Nggak peduli. Contohnya gini, Pak. Ini umatnya belum tahu, Rasul sudah tahu. Contohnya gini misalkan. Kita punya anak, Masya Allah ya, punya anak baru latihan jalan. Latihan jalan ini. Tiba-tiba dia jalan menuju ke jalan raya, jalan nasional. Rame kan? Ada banyak motor gede. Anak kita ke situ. Mungkin pengen ngeliat, pengen semakin kedekatan gitu. Wih, motornya bagus-bagus gitu ya. Oh, ini Harley, ini apa gitu kan gitu ya. Anak kita. Lah seorang bapak kan ngerti bahaya sekali kan. Lari dari dapur, lompat mungkin bapaknya itu. Langsung tarik anaknya. Anaknya nangis. Oh, bapak jahat ya. Anak pengen lihat motor aja nggak boleh, nah itu kan, gitu. Mungkin anaknya nyaci bagi bapaknya dipukul, ditarik rambutnya, pecinya dibuang ke selokan itu. Bapak nggak marah. Kenapa? Karena bapak paham, anak ini belum paham, ya kan? Demikian Rasulullah SAW ketika memperingatkan umatnya, awas hati-hati, ini bisa membawa kepada kesyirikan. Ini adalah kebid'ahan yang menyebabkan kalian tidak mendapatkan pahala. Kenapa Rasul terus memperingatkan umatnya? Walaupun dicaci maki, dimusuhi umatnya. Karena beliau sayang kepada umatnya. Maka demikian juga para da'i yang betul-betul mengentaskan umat manusia dari kesesatan. Mereka sampaikan, ini bid'ah, ini syirik, ini maksiat. Walaupun diomelin banyak netizen. Ngomong lagi gitu. Nggak apa-apa, karena mereka belum tahu. Sebagaimana dulu kita belum tahu. Kenapa sayangnya kita pada mereka. Kan gitu. Subhanallah. Itulah semangatnya Rasul di dalam apa? Mengajarkan kebaikan kepada umat. Sampai Rasul pernah menyebutkan dalam hadisnya, inna mathali wa mathala ummati ka mathali rajulin au qadanara faja'alatid dawabu wal farashu yaqna fi wa ana bihujazikum wa antum taqahhamuna fi. Sesungguhnya permisalanku dan permisalan umatku seperti orang yang menyalakan api di tengah malam, camping di sawah. Apa yang terjadi? Faja'alatid dawab, serangga-serangga, kupu-kupu pengen masuk ke api. Padahal api membinasakan, ya kan? Mungkin hangat ini, enak ini, atau jangan-jangan permen jahe gitu ya. Ini mereka serangga nekat ke situ. Wa ana bihujasikum, kata Nabi, dan padahal aku terus menyingkirkan kalian agar menjauh dari api ini. Tapi apa? Kalian memaksa diri. Tuh, Rasul nggak kurang-kurangnya. Nah, itu ya, karena Rasul punya sifat harisun alaikum. Beliau sangat semangat untuk memberi kebaikan kepada umatnya, dan beliau bersemangat memperingatkan umatnya dari keburukan. Bil mu'minina ra'ufur rahim, dan beliau sangat belas kasih terhadap orang-orang yang beriman.
Masya Allah, ini sifat akhlak luar biasa ini. Nah, kita diperintahkan Allah untuk mencontoh beliau. Berlas kasih, berkasih sayang kepada orang-orang beriman. Jangan dibalik. Dengan orang beriman, Masya Allah, kayak apa? Macan ketemu apa Pak? Ayam gitu ya. Giliran ketemu orang-orang kafir, Masya Allah, dipeluk, disalami, dicium keningnya. Nah, kebalik apa kebalik? Kebalik. Makanya apa? Sifat Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya ini Allah abadikan dalam kitab Taurat dan Injil. Apa di antaranya? Rasul mengatakan Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil. Muhammad adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersamanya itu para sahabat. Bagaimana sifatnya? Asyiddau 'alal kufar, keras kepada orang kafir. Tapi ruhama'u bainahum, mereka sayang kepada sesama orang beriman. Perhatikan. Jangan dibalik. Tarahum ruka'an sujadan, engkau melihat mereka rukuk dan sujud. Untuk apa? Ya bataghuna fadlan minallahi wa ridwana, karena mereka mengharapkan keridhaan dan keutamaan dari Allah. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, tanda-tanda mereka nampak pada wajah mereka dari bekas sujudnya. Jidat hitam. Bukan, kata para ulama. Itu pancaran cahaya. Pancaran cahaya orang yang menjaga sholatnya. Allah mengatakan, dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil. Itulah permisalan yang ada dalam kitab Taurat dan Injil. Jadi sifatnya Rasul dan para sahabat di antaranya sayang kepada orang beriman dan keras kepada orang kafir sudah Allah ceritakan dulu sebelum Rasul lahir, sebelum para sahabat ada. Di mana? Kitab Taurat dan Injil. Nah, insyaallah ya. Nah, ini kan apa? Pemberitaan dari Allah bahwa itu sifat Rasulullah dan kita diperintahkan untuk mencontoh. Itu uslub Al-Qur'an. Yang keempat, metodenya adalah agar kita mencontoh Rasulullah. Gitu ya. Dan terkadang apa? Allah menjadikan akhlak mulia itu sebagai akhlaknya, sifatnya orang beriman. Insyaallah ya. Jadi, ini loh sifat orang beriman. Seperti Allah menyebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya, Allah mengatakan dan hamba-hamba Allah, hamba Ar-Rahman siapa itu? Satu, orang-orang yang berjalan di muka bumi ini haunan, dengan rendah diri, tidak sombong, tidak angkuh. Tapi apa? Rendah diri. Wa idza khatabahumul jahilun, dan jika orang-orang jahil ini ngajak bicara, ngajak debat dengan mereka, apa mereka layani? Tidak. Mereka mengatakan qalu salam, sudah selamat tinggal, sampai jumpa gitu. Nggak dilayani, Pak. Nah, ini perhatikan sifat orang beriman. Jadi kita kalau bermedia sosial itu ikut akhlak ini. Jangan semua orang ngomong kita bantah, ya. Bisa-bisa ibu-ibu nggak jadi masak gitu. Sudah motong berambang buat Facebook, astagfirullah nih. Langsung dibalas semua setiap postingan orang. Aduh, bisa-bisa suaminya kelaparan gitu ya. Anaknya bisa sampai gatel, kenapa pampers nggak diganti-ganti, kenapa balas semua gitu perdebatan di Facebook. Nah, ini Masya Allah, ini sifat orang beriman, tidak sombong, rendah diri, dan apa, kalau ada orang jahil mendebat dia, ditinggalkan. Masya Allah, gitu ya. Kemudian terkadang ya Allah Subhanahu Wa Taala ini melarang dari apa, akhlak yang jelek, seperti Allah menyebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Jadi surat Al-Hujurat ini dinamakan para ulama sebagai surat tentang adab dan akhlak. Bagus ini kalau kita satu saat membaca tafsir surat Al-Hujurat ini. Masya Allah. Allah mengatakan, ya, ini sifatnya, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Allah mengatakan, wahai orang-orang beriman,
Janganlah suatu kaum dia merendahkan dari kaum yang lain. Asa ayyakunu, asa dan Al-Quran itu pasti. Ya, pasti orang yang kalian cela itu khairum minhum, lebih baik dari mereka. Wala nisa'um min nisa'in, dan janganlah seorang wanita mencela wanita yang lainnya. Asa ayyakunna khairum minhun. Boleh jadi itu pasti orang yang dicela lebih baik daripada orang yang mencela. Insyaallah ya di sini. Apa tadi? Itu larangan Allah agar kita tidak berakhlak jelek. Apa akhlak jelek di sini? Merendahkan orang lain. Jadi kalau kita perhatikan Pak, Masya Allah. Ini ayat sebelumnya kan gini, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang beriman mereka bersaudara, kan gitu. Nah, kemudian ayat berikutnya menjelaskan konsekuensi orang yang saling bersaudara. Apa di sini? Ya ini. Ya orang beriman, janganlah kalian saling merendahkan orang lain. Kemudian yang berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni itsmu. Orang-orang beriman, jauhi oleh kalian banyak dari berprasangka, karena sebagian prasangka adalah dosa. Ini kata ulama Pak, ini adalah kelanjutan ayat yang merupakan konsekuensi dari ucapan apa? Orang beriman mereka bersaudara. Jangan rendahkan mereka dan jangan berprasangka buruk kepada mereka. Ini konsekuensi keimanan. Masya Allah. Gitu ya. Ini apa namanya? Beberapa metode Al-Quran di dalam menjelaskan tentang akhlak yang mulia. Ada pun dalam hadis banyak sekali, Pak. Di antaranya ya kita baca secara singkat. Rasul pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, ya. Dan hadis ini dihasankan Syekh Albani. Rasul mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Masya Allah. Jadi sempurnanya iman berbanding lurus dengan kebaikan akhlak. Semakin baik akhlaknya, berarti semakin sempurna imannya. Masya Allah. Itu ya. Kemudian, orang yang akhlaknya baik, maka di hari kiamat, dia adalah orang yang paling dekat majlisnya dengan Nabi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan juga disahihkan Syekh Albani, Rasul mengatakan, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqan. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling dekat kepadaku tempat duduknya di hari kiamat, paling dekat dengan Nabi, paling dekat apa tadi duduknya dengan Nabi pada hari kiamat, ahasinukum akhlaqan, orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Masya Allah, itu orang yang paling dekat dengan Nabi. Insya Allah ya. Kemudian yang ketiga, bahwa orang yang berakhlak baik, dia adalah orang yang terbaik. Masya Allah. Rasul menyebutkan dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, inna min khiyarikum ahsanuhum akhlaqan. Sesungguhnya orang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Masya Allah. Kemudian bahwa timbangan amal yang paling berat pada hari kiamat akhlak yang baik. Dalam sebuah hadis diriwayatkan Abu Dawud, Rasul mengatakan, ma syai'un athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min khuluqin hasan. Tidak ada sesuatu yang paling berat timbangan seorang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang baik. Ini ya, Masya Allah. Ini maka penting sekali. Selain kita mempelajari akidah, mempelajari fikih, akhlak pun kita pelajari. Masya Allah. Bahkan apa? Seorang yang akhlaknya baik, ini bisa apa? Mengungguli orang yang ahli puasa, orang yang ahli sholat. Ya, maksudnya dia nggak banyak sholat sunnah, nggak banyak puasa sunnah, tapi dengan akhlak yang baik, Masya Allah, dia bisa mendapati pahala seperti orang yang menjaga sholat sunnah dan puasa sunnah. Dalam sebuah hadis
Diriwayatkan Abu Dawud, Rasul mengatakan, innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajat as-shaim wal as-shaim al-qaim. Sesungguhnya seorang mukmin dia akan mendapati dengan baiknya akhlak derajat orang yang puasa dan orang yang melakukan sholat, ya, sholat apa tentunya sholat malam, ya, sholat sunnah itu, masya Allah, dengan apa, akhlak yang mulia, gitu ya, masya Allah. Maka ini Bapak sekalian luar biasa. Ini bagaimana keutamaan dan keagungan akhlak yang mulia yang insya Allah Subhanahu Wa Taala kita akan sama-sama pelajari di pembahasan, ya, setiap lembar-lembar dari kitab yang akan kita bahas mulai pertemuan yang akan datang, insya Allah, ya. Makanya kalau misalkan ini tipis sebenarnya kitabnya, ya, kitabnya tipis. Ini kalau nanti bisa kita ada modul, ya, biar ngaji ini masya Allah, ini ngaji ada modulnya, wah itu lebih enak ini, ya. Ini Bapak sekalian, masya Allah sedikit yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita ilmu yang memudahkan kita untuk berakhlak mulia. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan mengamalkan apa yang telah kita pelajari bersama. Amin ya rabbal alamin. Dan kita akhiri, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amal soleh kita, mengampunkan segala dosa dan khilaf kita, serta semoga Allah mematikan kita di atas Islam dan Sunnah dan memasukkan kita semua ke dalam surganya dengan orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.